Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kadung. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan produk kewirausahaan kami yaitu Crispy Lamb dari kelompok 9. Kami dari Teknologi Pangan A 2022 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farah Azahra dengan NIM akhir 053. Saya Dika Inka Agustina dengan NIM 003. Saya Intan Jarati Syarifah dengan NIM 197. Saya Pinasti dengan NIM 030. Saya Mayaka dengan NIM 052. Saya Rani Sofiani dengan NIM akhir 050. Jadi ini adalah sekilas tentang produk kami yaitu Crispy Lamb. Crispy Lamb ini merupakan suatu makanan ringan yang terbuat dari kulit lumpia yang digulung, dipotong menjadi seukuran gigitan, kemudian digoreng hingga crispy, lalu ditambah dengan bumbu tabur seperti bumbu instan balado dengan berbagai varian rasa. Jadi kami memiliki beberapa varian rasa yaitu balado pedas daun jeruk, dan barbecue. Untuk harga produk dari kita sendiri itu terdapat beberapa ukuran. Yang pertama ada ukuran 50 gram dengan harga 5.000, untuk harga 100 gram dengan harga 8.000, dan untuk ukuran 100 gram dengan varian rasa campur atau mix itu dengan harga 9.000. Jadi kami menjual produk kita ini karena tren ngemil di kalangan anak muda di Indonesia itu sangat melonjak ya. Jadi setiap pemuda itu mesti pengen untuk membeli cemilan untuk menemani kegiatan mereka. Sehingga target pasar kita itu yang pertama ada pelajar atau mahasiswa yang memiliki kesibukan sehingga perlu untuk teman nyemil gitu. Lalu ada ibu rumah tangga atau perempuan-perempuan muda yang identik dengan ngemil gitu. Next. Oke, selanjutnya yaitu untuk marketing dari produk Islam produk kami, yaitu marketing dan brandingnya dilakukan melalui media sosial dan juga on the spot. Yang pertama yaitu melalui WhatsApp group and chat. Nah, setiap anggota mempromosikan Krislam ke grup dan personal chat WhatsApp masing-masing anggota. Terus kemudian yang kedua dilakukan melalui WhatsApp Story dan juga Instagram Story dari masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga yaitu melalui Instagram Krislam sendiri yang dipromosikan pada IG Story dan juga feeds IG. Terus yang terakhir yaitu ready stock on the spot. Jadi selain melakukan sistem PO dan promosi di media sosial, kami juga menawarkan produk ready stock yang tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin beberapa pelanggan lebih tertarik membeli saat sudah melihat produknya secara langsung ataupun mereka ketinggalan pre-order. Jadi kami menyediakan produk ready stock yang tidak begitu banyak, hanya beberapa saja. Dan selanjutnya ini merupakan gambar promosi dari setiap anggota yang dipromosikan melalui WhatsApp Story, personal group, dan Instagram Krislam itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya PO batch pertama dari yang kita lakukan itu berhasil dibuka pada tanggal 21 hingga 24 September tahun 2024 dan ready-nya itu pada tanggal 28 September, di mana berarti antara tanggal 26 hingga 27 itu proses produksi kitanya. Total pesanan di PO1 ini kita mencapai 27 pack dengan rinciannya pedas daun jeruknya sebanyak 14, pedas baladonya 3, balado 8, dan jagung manisnya 2. Mungkin jagung manis di awal tidak dicantumkan dalam variasi rasa karena di PO batch 2 kita tidak mencantumkan varian jagung manis karena evaluasi dari batch pertama ini jagung manisnya hanya terjual sebanyak 2. Oleh karena itu di PO batch 2-nya kita ganti dengan rasa barbecue.
Baik, selanjutnya itu ada PO Batch 2, di mana PO Batch 2 ini kami buka pada tanggal 27 September hingga 2 Oktober 2024. Dan kami menyediakan Krislam ini pada tanggal 4 Oktober 2024, di mana total pesanannya dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan antara PO1 dengan PO2. Di mana PO2 ini terdapat 53 pieces dengan rincian 42 piecesnya 100 gram dan 11 piecesnya 50 gram. Next. Nah, di sini terlihat dokumentasi konsumen PO2. Oke, baik. Selanjutnya ini ada dokumentasi produksi yang dimulai dari pembuatan adonan, kemudian pengolasan adonan pada kulit lumpia. Setelah dioles, kulit lumpia digulung, ditunggu kering, kemudian digunting menjadi bentuk gigitan. Kemudian setelah sudah dipotong-potong, kulit lumpia digoreng pada minyak panas, ditiriskan, lalu ketika sudah tidak berminyak, kita bumbui dengan bumbu tabur. Kemudian itu yang terakhir adalah proses packaging. Oke, selanjutnya dari OpenPO1 dan OpenPO2 kita mendapatkan pengeluaran dan pemasukan serta keuntungan sebagai berikut. Dari OpenPO1, dari pengeluaran kita dari bahan baku kita menghabiskan 104.000, kemudian untuk kemasan 36.000, sewa tempat produksi 20.000. Kenapa ada sewa tempat produksi? Karena produksi kita menggunakan LFP, di mana di sana harus menggunakan gas, sehingga kita melakukan pembayaran sebesar 20.000. Dari total pengeluaran yang dilakukan di OpenPO1 yaitu 160.000. Dari pemasukannya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jumlah pesanan dari OpenPO1 sebanyak 26 piece dengan harga jual 8.000 dan pendapatan kotor kita sebesar 208.000. Jadi dari pemasukan dan pengeluaran tersebut didapatkan untung sebesar 48.000 atau 1.800 per piece Krislam yang kita jual. Kemudian dari OpenPO kedua terjadi peningkatan pemesanan, yaitu dari bahan baku sendiri kita mengeluarkan uang sebesar 87.000, untuk kemasannya 30.000. Masih sama seperti di PO pertama, kita melakukan produksi di LFP, jadi melakukan sewa tempat sebesar 20.000. Total pengeluaran yang kita keluarkan adalah 137.000. Dari pemasukannya sendiri, karena kita menggunakan paket yang berbeda di PO 2, jadi rinciannya adalah seperti yang tertera pada PPT, yaitu 42 piece untuk harga yang 8.000, kemudian 5 piece untuk harga 5.000, dan 3 piece untuk harga yang 9.000. Jadi yang harga 9.000 ini 6 piece ukuran 50, tetapi karena dia mix, maka harganya ada kenaikan, karena dia satu bundle, jadi harganya ada penurunan sedikit dari yang 50 gram biasa gitu. Jadi pendapatan yang kita dapatkan, pendapatan kotor yaitu 388.000. Dari keuntungan OpenPO 2 sendiri, dari pengurangan pemasukan dan pengeluaran didapatkan total keuntungan bersih 251.000 atau 5.300 per piece Krislam yang kita jual. Dari total 2 kali OpenPO, didapatkan hasil pendapatan untuk masing-masing anggota yang beranggotakan 6 orang, yaitu 49.800. Hasil ini didapatkan dari keuntungan OpenPO 1 sebesar 48.000 dan OpenPO 2 sebesar 251. Berikut adalah beberapa testimoni dari OpenPO yang kita lakukan, baik melalui IG story, kemudian feed IG, kemudian WA, story WA masing-masing anggota, dan beberapa dikirimkan melalui grup WA.
Mungkin selanjutnya dari penjualan yang udah kami lakukan, ada beberapa saran yang kita dapatkan, yaitu sebaiknya varian atau varian flavor ini diperbanyak supaya dari konsumen tuh mempunyai lebih banyak pilihan yang dapat dipilih sesuai selera. Selain itu, bisa juga ditambahkan isian seperti keju atau aci supaya dapat meningkatkan variasi rasa dan menarik lebih banyak konsumen dengan preferensi yang berbeda. Dengan itu juga nilai tambah dan daya saing produk tuh bisa ditingkatkan. Baik, Sekian. sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 9, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.